Shalom para sahabat, berjumpa lagi dalam 3 Minute Way bersama saya, Teresia Tan. Di video kali ini, kita akan mengulas tentang dosa percabulan, yaitu dosa yang mampu merasuki semua kalangan, tua muda, pria wanita, kaya miskin, menikah atau tidak, berpendidikan tinggi ataupun tidak. Dalam arti sempit, percabulan berarti keinginan yang berlebihan dan tidak teratur terhadap kenikmatan seksual, dan ini bertentangan secara langsung dengan kebajikan kemurnian. Orang yang terikat dosa percabulan, fantasinya dipenuhi dengan gambaran-gambaran yang tidak senonoh dan sangat merangsang dirinya. Dia begitu terlarut sehingga sulit mengangkat hatinya kepada Allah. Pada tahap yang ringan, ia masih mempunyai perasaan bersalah dan ingin bertobat. Namun, karena kelemahannya, ia jatuh dan jatuh lagi sehingga semakin diperbudak oleh nafsunya itu. Kalau jenis dosa ini tidak ditangani secara serius dan sesegera mungkin, maka seseorang dapat terjebak dan melakukannya terus secara berulang-ulang sampai ia tidak lagi mempunyai kemampuan untuk melepaskan diri dari jerat dosa ini. Dosa percabulan meliputi fantasi seksual yang sering disebut dengan dosa dalam pikiran, pornografi seperti menonton film-film porno, mengunjungi situs-situs porno di internet, berbicara tentang hal-hal yang tidak sopan, cybersex, dan lain sebagainya. Masturbasi, hubungan seksual pranikah, perselingkuhan, prostitusi, dan homoseksualitas. Rasul Paulus menulis dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, "Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Karena dosa ini mengakar di dalam diri seseorang, maka pertobatannya haruslah dilakukan dengan radikal dan bersungguh-sungguh sambil memohon rahmat Allah. Pemurnian bisa berlangsung lama dan melalui pergumulan yang berat. Namun hendaklah terus berharap pada janji Tuhan Yesus yang akan memerdekakan kita." Santo Yohanes Vianney memberikan nasihat untuk terbebas dari dosa percabulan ini. Pertama, waspadalah terhadap apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, yang kita katakan dan kita lakukan. Kedua, berlindunglah pada kekuatan doa. Ketiga, seringlah menerima sakramen dengan pantas. Keempat, larilah dari apapun yang mencobai kita terhadap dosa ini. Kelima, milikilah devosi kepada perawan Maria yang terberkati. Para sahabat, selain nasihat-nasihat dari Santo Yohanes Vianney di atas, kita juga dapat melakukan upaya-upaya seperti mengikuti retret mengatasi kelemahan ataupun menerima pembaharuan hidup dalam Roh Kudus, membaca dan merenungkan sabda Tuhan secara rutin, menjauhi pergaulan yang tidak sehat, mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang positif, bergabung dengan komunitas rohani, serta membina keluarga yang harmonis dan bahagia, karena hubungan intim suami istri diberikan Tuhan kepada kita sebagai anugerah yang indah dan sakral. Janganlah kita menyalahgunakannya untuk kesenangan semata. Salam, Tuhan memberkati kita semua. Amin.